Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wa Zakaria idnada rabbahu Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Sadaqallahul adzim. Para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada hari ini Akang bisa kembali hadir untuk menyebarkan kebaikan melalui dakwah lewat media channel YouTube kami ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Pada pertemuan kali ini Akang akan berbagi tema yang berjudul wanita yang tak pernah hamil dan melahirkan bukanlah wanita sempurna. Ada orang yang berani berkata wanita yang tak pernah hamil dan melahirkan bukanlah wanita sempurna. Naudzubillah itu perkataan tersebut. Lalu Akang bertanya kepada kalian semua yang mengatakan, ada yang mengatakan seperti itu. Lalu bagaimana dengan Ummul Mukminin Aisyah yang seumur hidupnya tidak punya anak? Lisan kita memang harus lebih dijaga lagi kepada pengantin baru dan pengantin lama yang tidak juga mengabarkan kehamilannya. Tak perlulah kita iseng bertanya kapan punya momongan nih. Itu sama saja bertanya kapan matahari terbit dari barat. Hanya Allah yang tahu jawabannya. Jadi ngapain nanya ke pasutri yang juga tak tahu harus jawab apa. Setiap wanita itu sempurna, sahabat, dengan segala takdir yang Allah gariskan untuknya. Memang hebat wanita yang bisa bersabar melahirkan dan menyusui. Itu sangat eksklusif sekali. Namun wanita yang bisa bersabar menanti bertahun-tahun kehamilannya ya tang kunjung tiba juga tak kalah hebatnya. Ya, bayangkan sobat sahabat, kesabaran seluas apa yang dimiliki oleh wanita yang sudah belasan tahun menikah. Namun tak jua mendapatkan strip 2 di alat tes kehamilannya. Sementara pasangan muda yang baru menikah terkadang sudah memberi kabar hamil. Mungkin perasaan putus asa sudah hampir mendera jiwanya. Perasaan bosan ditanya momongan sudah berkarat di hatinya, di telinganya, di perasaannya. Ya, perasaan iri pasti ada terhadap kelahiran bayi. Akhirnya lama kelamaan karena dia menderita terus menerus, akhirnya hatinya kebas. Hanya Allah yang menjadi tumpuan curhatannya dan dari segala
kegelisahan. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang belum juga dikarunia anak, janganlah khawatir. Allah tidak pernah memberi beban di luar kesanggupan hambanya. Kalian adalah wanita sempurna yang sedang disempurnakan kesabarannya. Maka tetaplah berikhtiar, tetaplah berbaik sangka kepada Allah, yaitu berhusnuzon. Tetaplah meminta pertolongan kepada Allah lewat sabar dan sholat. Insya Allah setiap doa akan terkabul oleh Allah yang Maha Tahu yang terbaik untuk hambanya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya apa sih penyebab para pejuang positif itu, terutama ibu-ibu ataupun pasangan muda ataupun pasangan tua yang belum juga mendapatkan keturunan? Apa sih sebenarnya penyebab mereka bisa gagal memperjuangkan positif 2? Ya. Garis sebagai bukti bahwa dia hamil. Sebetulnya menurut literatur, ya, banyak sudah beredar di jagat dunia maya mengenai banyak penyebab para istri yang sulit memperoleh keturunan. Menurut penelitian, 7 dari 10 wanita Indonesia mengalami kesulitan positif 2 garis itu biasanya karena memiliki penyakit kista, katanya, miom dan endometriosis. Nah, bagaimana gejala-gejala yang mirip dengan gejala kista, miom, endometriosis yang akhirnya berujung menjadi kanker serviks tersebut yang mengganggu selama ini para wanita kita untuk mendapatkan positif garis 2 pada kehamilannya? Nah, biasanya ciri-cirinya katanya bagi orang atau seorang istri ya yang sulit hamil itu biasanya punya gejala-gejala berikut. Nyeri pada panggul, jadi sering nyeri pada panggul, mirip gejala kanker serviks. Kedua, sering nyeri ringan yang menyebar ke punggung bawah dan paha, mirip gejala kanker serviks. Kemudian juga sering nyeri saat BAB dan BAK. Sering mual, muntah, terasa penuh atau berat pada perut. Bahkan sering nyeri hebat saat mendapatkan tamu bulanan. Nah, head kita ibu-ibu yang terutama ya para istri sering tidak lancar itu ya dikarenakan itu biasanya mengalami terjadi gangguan pada siklus bulanan. Faktornya karena keputihan tidak normal katanya ya. Nah, dengan keputihan tidak normal dapat menyebabkan wanita sulit hamil. Karena pada kondisi ini cairan yang dikeluarkan sangat banyak, kental. Akibatnya sperma akan mengalami kesulitan untuk menembusnya sehingga tidak terjadi pembuahan. Kedua, adanya juga faktor obesitas. Sebesar 30% kasus ketidaksuburan infertilitas disebabkan oleh obesitas, baik pada suami maupun istri secara tidak langsung. Hal ini dapat disebabkan oleh pola makan yang buruk. Berikutnya, faktor penyakit organ reproduksi. Sekitar 60% penyebabnya sulit hamil pada wanita
karena adanya sumbatan pada tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan antara indung telur dengan rahim. Penyebab lainnya adalah adanya gangguan pada organ reproduksinya. Berikutnya juga ada faktor karena siklus head yang berantakan. Ya, jadi ciri siklus head yang tidak teratur membuat siklus menstruasi menjadi tidak subur karena tidak disertai ovulasi. Bila ovulasi tidak terjadi, maka pembuahan ovum dan sperma juga tidak akan terjadi, sehingga kehamilan pun biasanya susah terjadi. Terakhir, faktor karena adanya kesibukan aktivitas yang padat, yang melelahkan, yang membuat lemahnya produksi sperma dan sel telur. Akibatnya kualitas sperma dan sel telur menurun. Inilah yang berdampak pada ketidaksuburan pastutri yang terlalu lelah. Nah, biasanya kalau jika faktor-faktor ini terjadi, cobalah kita membuat ikhtiar, ya, membuat ikhtiar dengan misalkan konsultasi dulu ke dokter. Nanti dokter akan merekomendasikan berbagai macam obat atas keluhan-keluhan tersebut. Nah, insya Allah dengan adanya petunjuk biasanya dari arahan dari dokter yang tahu lebih dalam tentang masalah ini sekalian, insya Allah bisa meminimalisir kesusahan kita untuk mendapatkan keturunan. Nah, baru setelah ikhtiar lahiriah kita jalankan, nanti bisa karena oleh dokter kita dikasih obat atau sudah diperiksa, maka langkah selanjutnya kita lakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa-doa, dikir-dikir, kemudian curahan-curahan kita di dalam sholat, ya, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar lahir dan batin, harapan kita, keinginan kita untuk mendapatkan segera keturunan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya sahabat, setelah kita melakukan ikhtiar lahiriah, mengetahui dan mendeteksi kesulitan kita untuk memperoleh keturunan dengan bantuan dokter, ya, maka langkah selanjutnya kita harus melakukan ikhtiar batinnya, pendekatan kita kepada Allah dengan melakukan sholat dan sabar sebagai langkah yang terakhir. Nah, bagi Anda yang beragama Islam, keinginan memiliki keturunan tentunya bukan hanya sebagai penerus nama keluarga, tapi juga sebagai aset bagi umat. Cara cepat hamil menurut Islam melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kalian, baik dalam ikhtiar maupun dzikir agar cepat hamil. Yang dilakukan adalah pertama, agar program hamil kita bisa berhasil, tentunya sahabat semua perlu menerapkan pola hidup sehat, menghindari stres berlebihan, berkonsultasi ke dokter dulu, dan juga rajin bercinta ini ya. Nah, selain itu, agar ikhtiar kalian segera membuahkan hasil, lakukanlah hal-hal di bawah ini.
Pertama, berwudu dan berdoa sebelum bercinta, sahabat, ya. Nah, Quraisy Shihab, seorang ulama besar Indonesia, pernah mengatakan agar anak yang dihasilkan dari penyatuan suami istri menjadi anak yang soleh serta solehah, libatkan Allah dalam penyatuan tersebut ketika suami akan ejakulasi, ya, genggam tangan istri. Salah satu cara melibatkan Allah dalam percintaan adalah dengan berwudu sebelum bercinta sebagai cara menyucikan diri. Lalu berdoalah sebelum bercinta dengan doa agar penyatuan tubuh kalian menjadi ibadah yang akan menghasilkan keturunan yang soleh dan taat kepada Allah serta Rasulnya. Kedua, harus membuat, ya, posisi bercinta yang tepat, ya. Jadi ada beberapa posisi yang bisa membuat peluang kehamilan lebih besar agar sperma lebih mudah mencapai sel telur, ya. Salah satunya adalah posisi suami di atas dan istri di bawah. Berikutnya, lakukanlah salat sunat setiap hari, ya. Itu, sebut nama Allah dalam setiap doa. Katakan bahwa sahabat, kita semua ingin anak yang bisa berguna bagi agama dan taat kepada Allah seumur hidupnya. Lakukan dengan cara sholat hajat, mendirikan sholat hajat, ya, sampai ini tidak ada batas, sampai Anda hamil, sehingga Allah tahu bahwa Anda atau kalian semua bersungguh-sungguh dalam menginginkan keturunan. Boleh perbanyak lakukan dengan sholat tahajud setiap malam, karena dengan berdoa di waktu tahajud biasanya paling sering dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Nah, terakhir, teruslah berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah agar Dia juga berprasangka baik kepada kita. Minta juga keluarga untuk mendoakan keberhasilan ikhtiar usaha kita untuk mendapatkan keturunan. Apa saja doa-doa yang dibaca waktu kita melakukan pendekatan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keturunan. Nah, akan sarankan setiap selesai sholat 5 waktu, bacalah istighfar sebanyak-banyaknya dan juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Istighfar yang pendek boleh, ya. Yang biasa ya akan lakukan adalah Astagfirullahaladzim innahu kana ghafaro. Boleh kalau ingin rada panjang sedikit, Astagfirullahaladzim innahu kana ghafaro yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anharo. Juga lantunkan sholawat kepada baginda Rasul. Boleh sholawatnya yang pendek, misalkan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, atau juga menggunakan sholawat yang panjang. Silahkan saja yang Anda ketahui, banyak bisa sholawat munfarijah, sholawat muniyat, atau sholawat badar Aceh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala toha wa ala yasin biro ajun ro ajin biro mahun romah
salihin kuwatah kuwati kuwatullah tajali nurullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa-doa berikutnya yang harus kali Anda baca, sahabat semua baca adalah doa meminta keturunan dari ayat Quran surat Al-Furqan ayat 74 yang bunyinya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, yang artinya ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu istri kami dan anak-anak kami. Kemudian juga membiasakan memwiridkan doa Nabi Ibrahim dalam Quran surat Ali Imran dan Quran surat As-Saffat, yaitu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, yang artinya ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Kemudian surat As-Saffat, ya, Rabbi habli minas sholihin, yang artinya ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Gitu. Dan juga bacakan doa Nabi Zakaria dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat 89 yang bunyinya Rabbi la tadharni fardau wa anta khairul warisin, ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik. Kemudian membaca surat Maryam ayat 1 sampai 6. Nah, bisa dibaca saja nih dalam surat Al-Maryam yang mulai dari Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad hingga ayat ke-6. Yarisuni wa yarisu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyya, yang artinya Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad berikutnya, nah sampai terakhir, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi, ya. Ini dari ayat 1 sampai ayat 6 karena cukup panjang. Nah, Anda bisa lihat saja di Quran surat Maryam ayat 1 dan ke-6. Nah, setelah membaca doa-doa di atas, kita bertawakal kepada Allah, meneguhkan keyakinan kita kepada Allah bahwa semoga apa-apa yang kita bacakan dan doakan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan akhiri dengan membaca sholawat, ya, dan bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Ikhlas, juga Asmaul Husna. Nah, demikian para sahabat, semoga ikhtiar dan doa yang Anda lakukan atau sahabat lakukan bisa membuahkan hasil dan cepat dianugerahi keturunan yang soleh serta salihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.